Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nahnu la qalil. Walakin la yazal atau nazal selalu ya. Jadi kalau kita baca misalnya kan kata Allah qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali manusia takut awak. Ya sudah punya mata, punya telinga, nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah qalilan ma tashkurun. Na'udzubillah. Begitu membaca Al-Quran ya paham kita sekali karena susunan bahasanya itu membantu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Nah, sekarang ada yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ini mengenai apa ini? Mengenai Arafat mas'aru halal kharijil haram. Nah, ini sebagai ulangan saja ya. Dia menyebutkan hikmah wukuf padanya ayat jam'al hajj, berkumpul haji dalam beribadah antara haram dan halal. Jadi nampaknya nanti sama-sama kita cari antara tanah halal dan tanah haram. Kurang L-nya itu Pak. Lam. Halal. Baina hal. Hal, ya. Halli dibuatnya ini. Ya, hal. Ya, dua ini pakai tasdid ini. Al-halli wal haram gitu ya. Ya, tapi enggak. Buku apapun enggak pakai apa bana, enggak dikasih bana tasdid. Harap maklum. Nah, jadi nampaknya antara tanah haram itu makanya ini ada ini hadis ini. Nah, ditampilkannya walihaza justru karena ini persoalannya dasarnya amaran Nabi telah memerintahkan atau menyuruh Nabi ya sallallahu Allah telah memberi ampun dan keselamatan. Yang disuruh Nabi itu siapa? Aisyah. Yang disuruhnya apa? Supaya berihram dianya Aisyah waktu umrah di Tanim. Di Tanim. Nah, kenapa katanya? Nah, karena di situ bertemunya pada Tanim itu antara halal dan haram. Jadi batas-batasnya itu antara tanah halal sama haram. Nah, itu kalau umrah. Kalau haji itu adalah Arafah. Nah, itu maka tidak haji kalau tidak Arafah. Di Arafah. Ya gitu. Jadi begitu dia wukuf sana, itulah haji. Kalau umrah, di mana sebenarnya umrah itu kan ibadah juga, haji ibadah juga. Cuma agak melekat haji sehingga dipanggil ya terserah mau Pak Haji hajah gitu. Tapi kalau umrah kan tidak dipanggil umrah ya. Sholat tidak juga, cuma dinamakan dia umrah, dia disuruh antara Tanim itu bainal halli wal haram. Arafah itu Arafat
Itu juga yang disebutkan yang di atas. Nih. Nah, kan itu. Ayyajam al-hajj binusukihi. Dia sudah beribadah. Nah, bainal halli wal haram. Nanti akan kita cari lagi apa hikmah yang lain antara halal dan haram. Tapi haram ini bukan haram seperti makan daging babi ya, atau yang kerja yang dilarang. Nah, cuma pengertiannya haram di situ haram kalau sedang berihram, haram melanggar peraturan. Ya sama juga sebenarnya, tapi kan konotasi orang kalau haram yang makanan kan beda, haram ini lain juga. Jadi batasnya itu yang membuat dia pertanyaan. Coba, maka dia haji kalau berada, maksudnya antara batas antara berkumpulnya batas haram dan halal. Di mana itu? Arafah. Nah, kalau dia umrah, berkumpulnya antara batas halal haram, lihat keadaan. Ya, Kalau orang sudah dari Madinah, di Bir Ali. Bir Ali. Kalau yang dari Indonesia ini yang lam-lam ya. Ya, lam-lam. Ya. Setentangnya pesawat juga, lam-lam. Atau orang yang di Mekah pergi dia ke Tanim. Iya. Kan itu. Karena Cuma kita mau cari mesti di batasnya itu ya. Kalau batas orang haji antara hal haram itu adalah Arafah. Itu apa ulangan. Kalau banyak kita baca nanti buku-buku yang lain atau keterangan nggak apa-apa. Kan untuk menambah pengetahuan karena saya pakai karenanya begini. Kita kan sudah tertata hidup kita bahwa hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Dia ya. Iya, Pak. Hidup sebenarnya adalah akhirat. Karena tadi itu. Kalau hidup yang tidak sebenarnya adalah Dunia. dunia. Tapi jangan salah kaprah. Betul hal. Apa dalilnya itu di Al-Ankabut itu? Ya. Al-Ankabut ya. Kadar iradun naj'aluha Nasi luwan. Itu kan Pak? Apa? Tilkadarul akhiratu. Itu Qasas tuh. Ini yang di mana Pak? Yang ya Al-Ankabut tuh. Kalau Qasas yaitu Inna Darul Akhirah apa itu? Lillazina apa itu? Sediakan. Ya. Itu Qasas. Kalau yang apa yang Al-Ankabut apa itu? Inna Darul Akhirah. Nampak? Disebutkan kalau hidup dunia ini ada, kalau di sini mungkin didahulukan apa dulu? Lahun dulu. Di ayat lain disebutkan laib. Itu pangkalnya. Annamal hayatud dunya Al-Ankabut ya. Al-Ankabut berapa itu? 29, 39. 29 Pak. 29. Nah, Al-Ankabut 29 ya. 29. Kalau 29 apa enggak? Zumar. Enggak, itu kan Al-Ankabut Pak. Al-Ankabut 29. 29. Coba dilihat. Ketemu tuh. Di akhir-akhirnya di halaman terakhir.
Ya, halaman terakhir. Ya, Terakhir. Mahazil ada dunia. Oh, ini Pak, di atas kali Pak. apa Di atas katanya? kali. Di atas. Wa mahazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Terus? Wa inna darul akhirah lahiyal hayawanun. Laukanu ya'lamun. Nah, itu dia. Hayawan tuh. Cobalah nanti waktu baca-baca Al-Quran, kalau seperti ini kan hayawan. Iya. Kan ditambah ini alif sama nun. Dicatat di mana bertumbuhannya itu. Yang ghadban, misalnya waktu Musa marah sama Harun. Itu ghadaba, ghadban. Kalau keampunan, ghufran. Kalau setan ya juga setan. Gitu. Furqan. Jadi itu batandiang siapa yang banyak mendapatkan kata benda ditambah alif sama nun. Itu kan bersangatan berarti Ya, bersangatan itu, sempurna. sempurna. Al-Quran gitu ya. Nah, kalau Al-Quran bacaan yang sempurna. Kalau setan godaan yang sempurna, santiang goda. Furqan. Kecuali orang yang mukhlasin. Jadi kembali kita bahwa kenapa disebutkan tadi begitu? Karena kita sudah dipola dalam hidup kita ini, kata orang kan diyakini gitu aja, enggak, sudah ditempa bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tapi bukan salah kaprah, malas pula kerja dunia, apalah dunia, enggak. Nah, rahmat Allah untuk dunia ini 1%, katanya Pak. Ya itu kan bisa juga, tapi cobalah ikuti seluruh ceramah-ceramah yang disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie. Iya, Pak. Nampak tuh. Judulnya kalau sekiranya tahapan kalaulah begitu. Banyak pokoknya yang menyangkut dengan dia memang salah satu ya tugas manusia itu kan sebagai khalifah punya kemampuan, tapi itulah ya masih teringat dia bagaimanapun kemampuan kan dirasakannya memang andai kata kan begitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya sehebat apapun kita untuk menggali kehidupan di dunia ini, tapi kalau nggak begitu pula mengerti pula Tuhan sebenarnya atau bagaimana sebenarnya, kandas juga kan. Ya, tapi memang dikatakannya yang ahli keduanya nggak mungkin, dan ahli pun kedua-duanya nggak. Tapi sekurangnya itulah yang saya sebutkan, misalnya seperti inilah bahwa hidup di akhirat itu sudah terpola hidup sebenarnya. Kalau di dunia ini dia buktinya nih bahwa kan sudah kita nikmati, misalnya makanan, pokoknya nikmat-nikmat yang ada inilah. Terusnya sudah itu kan terbatas, sudah itu enggak lagi. Habis. Makanya kalau hewan nggak ada SPJ-nya. Hewan ada akhirat sama dia lagi, sudah dikasih hayawannya. Itu maka hewan dia dikasih. Jadi kalau bangsa hewan di dunia ini nggak ada untuk ditanya lagi di akhirat untuk kerja-kerjaan. Kalau kita ini dikasih hayah, hayah itu berarti hidupnya belum sempurna. Sempurnanya nanti kalau sudah di akhirat. Sempurna itu dua pengertiannya itu Pak. Sempurna penderitaan dan sempurna nikmat. Ya. Iya Pak. Sempurna penderitaan dan sempurna nikmat. Makin hari makin paham kita itu doa itu Allahumma faqihna fiddin. Nah, fiddin. Ya, jadi paham kita. Jadi itu makanya kalau makin
selama akal tidak hilang lah, kalau lapikun bala lapeh. Nah, maka dalam surat Yasin itu apa itu masih bisa waman nu'ammirhu. Nunakishu. Orang yang kami panjangkan umurnya, Kami baliklah dia seperti semula. ya anak-anak, maksudnya kembali seperti nggak mengerti lah. Ya, jadi kalau begitu maka kita masih ada umur, masih ada akal untuk menambah kebaikan hidup, sebenarnya masih ada kesempatan. Kalaupun ada punya kesalahan, walaupun sepenuh bumi dan langit, kata Rasul, kata Allah, sampaikan oleh Rasul, apakah sepenuh bumi dan langit? Itu pun masih diampuni. Nah, maksudnya kalau betul-betul tubuh ilallah taubatan nasuha. Itu ceritanya. Maka kenapa antara bertemu halal sama haram, di situ pikiran saya mencari kenapa begitu. Jadi banyak membaca keterangan-keterangan dari Al-Quran. Ini depending dulu, nanti kita lanjutkan dulu baru ayatnya kalau sudah sampai ini ya. Iza apatum kan itu ya? Ya. Pak Iza apatum itu pangkalnya. Mana itu Pak Iza apatum? Di pertengahan, Pak. 198. 198. Enggak, yang sini kan ada diuraikan. Fa iza afattum min arafatin. Kan berarti ini yang diuraikan oleh almarhum rahimahullah Ibnu Katsir ya. Fa iza afattum min arafatin. Baru diulang lagi Fazkurullah, ini sudah disebutkannya juga, indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu maka ini yang disebutkannya itu arafatin, mana itu? Arafatin. Ini Arafat. Ini Arafat, Masy'aril haram, Farzil haram. Sesudah itu baru masih diulang ini. Ya. Fazkurullah. Indahkan diulangnya nih, menguraikan. Diulang. Baru ada qauluhu ta'ala. Coba membaca ini Pak Edi, Pak Edi. Sampai yang dalam kurung ini, sampai ke sini. Silakan Pak Edi. Qauluhu ta'ala. Fadhkurullahu indal mas'alil haram. Fazkurullahi. Lihat Ya, Qur'annya kalau ragu. Fadhkurullah. Terus. Fadhkurullaha indal mas'alil haram. Kasih baris. Harami. Indal mas'alil harami. Iya. Coba Ibu Sabrina baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulahu. Jangan kaula. Apa itu Pak? Qauluhu. Qauluhu. Kalau kaula dibuat mau jadi apa dia dibuat? Iya. Qauluhu ta'ala. Ya. Fazkurullaha indil. Kenapa indil? Indal mas'aril harami. Iya. Coba Pak Bet. Qauluhu ta'ala Qurullaha indal masy'aril harami. Indal masy'aril harami. Coba Pak Zeni. Lihat Pak Zeni. Qaulahu ta'ala. Jangan kaula. Qauluhu ta'ala. Waskurullah indal
Masharil Haram. Ya, Masy'aril Harami. Harami. Masharil Harami. Ibu Didi. Qauluhu ta'ala wazkurullaha indal mas'aril harami. Iya, Masy'aril Harami. Masyaallah. Siapa lagi? Anak-anak Pak, Ah, Novel. silakan. Qauluhu ta'ala fazkurullaha indal masy'aril harami. Iya. Siapa lagi yang di pesantren dilatih lidahnya tuh? Ibu Ita. Qauluhu ta'ala fazkurullaha inda mas'aril harami. Iya, hanya itu ha besar. Jangan badasir. Fazkurullaha. Fazkurullaha Indal Inda. Masharil Harami. inda Ya, Masy'aril. Masharil harami. Ibu Eti lah, Ibu Eti. Fadhkurullaha indal Qauluhu ta'ala fadhkurullaha indal masy'aril harami. Ya, siapa lagi? Baca semua. Pan. Ipan, silakan Pan. Ipan lah, silakan. Qauluhu ta'ala fazkurullaha indal masy'aril harami. Ya. Masih ada yang lain mau ingin? Qauluhu ta'ala fazkurullaha indal masy'aril harami. Ya, itu si Rizky itu ya. Ya. Oh, di Bandung gini. Enggak. Oh, ala balik. Siapa? Yuk bertiga Pan, Rizky. Saya celai Nopal. Kompre lagi tidak. Hari Senin. Sudah selesai bulan. Ada kawan siapa dulu di mana kini? Ada sartanya Fadil, di Bandung. Bandung. Ya. Jadi kenapa dibaca qaul? Qaulun. Kenapa dibaca qaulu? Ini kan qaulu dibaca ini. Qauluhu ta'ala. Mubtada, Pak. Bentar ya. Jadi apa? Mubtada ya. Itu memang kalau dibaca qaulu. Qaulu. Qaul. Ya, maka dibaca qaulu. Ini bentuk kata ini bentuk apa ini? Masdar. Ya masdar. Kalau mudhaf ilaih itu jabatannya. Jabatan, Pak. Kalau lah bentuk kata itu ilmu saraf tuh. Pak. Ilmu saraf namanya. Tapi kalau jabatannya itu ilmu nahu. Jadi kalau ditanya bentuk katanya, itu lari ke ilmu saraf. Kalau jabatannya, itu lari ke nahu. Bamang kau mau deko susunannya itu lari ke balagah lain. Balagah lah. Iya, itu balagah, bayan, ma'ani, mantik, Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya Quran itu pedoman tapi membacanya tidak seperti yang dihayalkan. Ya sesuai lah. Ada dulu bapak itu Pak Jamaan itu namanya Ibu Didi. Ya lawak-lawak ya Pak. Nyoba itu nan Ustaz, orang bukit tinggi itu kata. Tuh Pak. Sama wak punya tajaknya. Kalau pendek tajaknya, pendek lo dapat ayahnya, karuah. Kalau panjang dalam tajaknya, jadi ayah itu. Itu jero. Allah habis ada apa-apa itu lainnya. Apa-apa itu kalau mengaji. Pak Jamaan yang di belakang Pak. Pak Jamaan. Enggak, itu Pak Jamaan meninjau itu. Iko Pak Jamaan tahu tinggi lah. Jadi tergantung. Jadi itu makanya
Kenapa dibaca qaulu mubtada? Mubtada. Coba lebih diperhalus. Kalau mubtada itu kan mesti jelas, maksudnya ma'rifah, nggak boleh nakirah. Ini sudah jelas ini, sudah jelas maksudnya nyata, sudah ma'rifah, sudah samu arafah. Kalau jadi pokok kalimat itu tidak boleh umum sifatnya. Memang ada pengecualian. Itu namanya nakirah, dimaksud karena sudah yang isinya sudah dijelaskan juga sebenarnya. Seperti ada ayat kan kitabun anzalnahu. Kitabun kan umum tuh. Tapi maksudnya bukanlah umum sembarang tuh. Dia sudah ada tujuannya, maksudnya Al-Quran gitu. Tapi kalau umum saja dibuat nggak boleh, mesti di belakang dia. Kalau ini sudah jelas ini. Kalau mengaji pesantren, alah ma'rifah kok pun nakirah baru. Alah, Ma'rifah, Pak. Pak, Ma'rifah. sudah Ma'rifah. Apa ma'rifahnya? Karena ada domir. Ta'ala. Qauluhu ta'ala. Iya. Itu kan diperhalus kaji lah. Jadi memakrifahkan tuh ada makrifah ko dikasih alif lam. Ya, Pak. Jaleh nemu. Ya, misalnya alhamdulillah gitu. Ada juga makrifah itu karena disandarkan dia kepada yang makrifah. Misalnya damir kan nyanya kalau jalehnya itu nya Allah. Damir, kalau damir itu dia apa itu makrifah itu. Sekarang disandarkan dia ke hu. Jadi sandarnya dengan makrifah. Jadi makrifah yang jelas karena ada alif lam, jadi makrifah dengan alif lam. Kemudian ini makrifah dengan diidhafatkan begitu. Kalau begitu mau maja mula-mula mungkin panjang Ibu mengikuti pelajaranku. Ya. Iya, Pak. Tapi ambo berikanlah pelajaran dan sederhana pula itu mengko orang Inggris itu santiang mau gimana tuh. Ada elementary, ada intermediate, ada advance. Advance. Orang Arab pun lurusnya mau baadonya itu panjang tak kunjung orang mengerti. Ya. Iya, Pak. Itu makanya dia jadi pokok kalimat itu maka dibaca dia qaulu. Kalau bentuknya masdar. Kalau sudah ada masdar berarti ada usul asalnya. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya berarti sampai 10 bentuk itu. Kalau qaulu masdar apa fi'il madinya? Sama-sama aja. Olah. Ya. Kalau la dulu fi'il madiko, itu ilmu sarafnya lain. Apakah dia dapat tambahan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf atau tidak tambah? Tidak tambah. Tidak tambahan ya. Sudah ada pula nanti apakah dia sehat atau dia sakit. Kalau sakit pun dibagi-bagi pula sakit di mana. Itu kajian saraf sebenarnya itu. Itu mah kok orang kalau tidak hati-hati mengaji kok sarafnya malu saraf. Dan tidak mengaji itu dan saraf jadi. Ya tidak mengaji saraf. Iya, tapi lah mau kita hidup di akhirat. Kan saraf tuh. Kalau awak lah yakin bahwa hidup akhirat waduh hidup sebenarnya akan berarti baik pandangan awak. Jadi siapapun di dunia ini, mulai daripada orang kaya, miskin, orang punya penguasa atau anak buah, kalau yakin dia hidup akhirat, lah penuh kasih sayang. Jadi itu makanya di ayat tadi apa? Innad daral akhirah wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Apa belakangnya coba? Laun. Walaibun. Laun walaibun. Enggak itu donan di belakangnya. Innad daral akhirah lahiyal hayawan. Terus di belakangnya? Laukanu ta'lamun. Laukanu ya'lamun. Apa artinya itu?
Andai kata, Andai kata. Ini lain sebab. Lakian Quran tu kalau ragu, andai kata, Mereka mengetahui. Jadi andai kata mereka mengetahui, kan ada kananya itu. Ya. Kana itu kan menunjukkan sejak Saiswa. Sejak Saiswa. Jadi sejak dulunya, nanti sudah di akhirat, takana dunia ataupun dari kini, mulainya mengecam pendidikan dari SD atau TK, lalu mulai diarah-arahan. Jadi kana itu maksudnya itu adalah. Kalau adalah itu, kalau Allah tidak berawal adanya. Kalau awak ada awalnya tak? ada lah. Awak jaleh mulai awak aduk akal, cina. Kalau kan ada Allah innahu kana tawwaba, sesungguhnya adalah dianya Allah maha penerima atau sangat penerima taubat. Kapan mulainya diterima taubat? Mulainya sifat. Setelah balik berakal. Iko nan Allah ko bu. Oh. Bilonya mulai penerima tawaban. Sejak dari dulu. Ndak berawal. Ndak berawal. Iya, ndak berawal. Alunado makhluk ko lai dibuatnya Allah lah maha menerima taubatnya apa itu. Jadi kalau begitu ini pokok kalimatnya ya. Bagaimana sekarang ada di belakangnya lagi. Kalau ini pokok kalimat, mana khabar? Allah. Mana kira-kira kabarnya itu coba? Ta'ala. Kalau Ta'ala itu masih mendukung kamu pun. Mana itu? Coba bertanding-tanding lah, cari mulai. Ikulah kelasnya lah, kelas apa kelas intermediate tuh. Kalau masa dulu enggak. Fazkurullaha indal masyaril haram. Iya sebenarnya itu jadi kabar ya. Alfa itu apa itu Pak? Alfa. Udah lain itu ya. Kira-kira jangkauan khabar ini sampai mubtada ini sampai mana? Coba dibaca lagi, dibaca. Qauluhu ta'ala fazkurullaha indal masjidil haram. Terus? Alfa hadza waqi'ah. Iya. Lalu kalau begitu mana kabarnya? Alfa'u. Jadi kabarnya mulai alfa'u huna. Iya, mulai itu menjadi kabar. Berarti dia akan mengatakan begini. Firman-Nya Allah Ta'ala, katanya Allah yang maha tinggi. Apa kata Allah yang maha tinggi? Fazkurullaha indal masjidil haram. Baru diuraikannya. Fa ini di sini, itu baru dia. Bagaimana itu Pak? Kan gitu. Fa di sini, itu kabar baru. Waqi'atun fi jawabin. Bil syarti. Iya, itu menjadi seluruhnya menjadi kabar. Kalau dulu kalau elementary kan haza kitabun, alkitabu jadi kan cek-cek baru. Kini lah limpi-limpinya. Ya. Jadi bapak-bapak lain baca Quran taruh, mencalik Quran tuh. Lambek-lambek calik. Karena pandai seorang Pak. Lagi dibaca surat itu lah hilang. Waktu membimbingnya iya, dibaca misalnya kan satu kata baru. Satu kata itu ada berangkai-rangkai. Mungkin ada mudhaf ilaih, mungkin ada bentuk fiil, mungkin ada jar majrur atau huruf.
Berhenti Oksan kalau. Kalau ndak jale misalnya oke, kau ndak jale, ditaruhan. Itu caranya. Jadi lama-lama beko, nanti lama kelamaan kita pandai itu. Memang itu kerjanya. Membaca Quran itu kan bisa di hati hoto, bisa sedang duduk, dipikiran. Kalau cerita membaca Quran, baduduan di masjid, sudah itu bawa itu, itu lain lo kaji. Ada ke kiblat. Itu adab-adab, iyo, tapi kan itu orang tidak membaca Quran. Ikon ndak sedang duduk di bengke dibacanya juga, tapi menganalisa lah, tidak merungu-rungu gitu dah. Bah kira-kira usaha untuk itu Pak Bet. Agak ada tuh. Menempuh jalan yang Ya, itu bahasanya jauh. Gitu, Pak. Ya, karena basic enggak ada. Jadi payah-payah nyuruh-nyuruh menyuruh baca Quran itu, bacalah Quran. Malah kan bacanya ilmu enggak ada. Ilmu panjang pendek danguang setaruhnya. Ya. Jadi itu ya. Kalau ta'ala ini bentuknya apa ini? Fil madi. Ya. Ya. Iya tuh. Fil madi. Kalau dapat tambahan tuh, 2 tambahannya lain. Tace, alif tuh C. Alif, bukan lam tuh. Aslinya bana itu apa aslinya yang 3? Alaya. Ya, alaya. Alin, ya. Apa arti ala itu? Tinggi. Ali kan tinggi, alama. Jadi dia di sini menjadi jumlahnya ini sifat dari Allah. Jadi katanya Allah yang maha, yang saling antara yang sangat tinggi, yang sangat tinggi itu maksudnya apa itu? Ilmunya. Jangan. Kekuasaannya. Semuanya kan Pak. Tinggi semuanya Jadi, Pak. bukan semuanya. Awak dipikir, jangan dibayang-bayangkan macam-macam. Jadi untuk pembatas awak semuanya, dikecilai tawa bahwa Allah itu. Ini bawakan saja ke laisa kamitslihi syai'in atau lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama tuh. Sama tuh. Misalnya kalau ada kita misalnya begini ya. Ada terbesit dalam hati kita itu, saya olahraga lah saya supaya sehat badan saya. Karena itu, Karena itu Pak. Karena itu. Sirik langsung tuh Pak. Jangan sirik-sirik lah, pokoknya ngambang lah bias tuh. Ya Allah. Makanan betul loh. Mau makan lo supaya sehat badan kamu. Kalau betetele saya kerja tadi. Itu ada buat. Itu. Jadi awak tetap apapun karjo, apapun apa, tetap Allah dahulu gitu. Lillahnya itu ya. Iya, tahu awak bahwa awak dibuat di Allah modekwa garaan lah ko abet. Makananku betul loh. Itu mangku ada zikir-zikir pelajaran di oleh Rasulullah. Misalnya kalau ibu masak nanti kan mulai menggiling lado atau meruntih lado itu lagi apa itu subhanallah, ada khalqihi, subhanallah, zinata arsihi, ridha nafsihi. Sekurang lado di hati awak tu. Maka jangan dulu awak. Kalau dahulu ya awak tarik, maka ndak tunduk awak nama tangka. Jadi bahwa apa ya perlu ya itu yang doa pakihna itu, Allahumma faqih, agi paham sama Tuhan. Jadi ajaran Islam ini bukan ritual-ritual ya. Ritual itu mungkin kita bawa sing ini lah. Ya.
Jadi kalau kita mengatakan firman-Nya Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang tidak serupa apapun dia, itu maksudnya itu maha tinggi itu. Tapi dia ada. Kita paham. Dia ada tapi tidak bisa dia ada tapi ya tidak bisa dirupakan, tidak bisa. Jadi adapun yang saya katakan seperti takbir, kenapa lebih besar dari alam, itu hanya jenjang supaya kita mengerti dia. Karena dengan belajar alam kita bingung, kabur. Kita bisa memanfaatkan alam tapi nggak ngerti kita kenapa ada. Ya. Kenapa begini jadinya alam. Dia kan berubah-ubah itu. Berubah-ubah, yang air bisa jadi tepung, yang tepung bisa jadi air, kan berubah-ubah terus itu. Bisa jadi batu, yang bisa Jadi es. Nggak tahulah saya, itu kan sederhana. Ada yang cerita rumusnya itu. H2 kamu dapat dia betul tahap apa-apanya lah apa rumusnya. Amino, batu apa betul. Hukumnya Enggak zat-zat tuh kan bertukar-tukar. Kalau modelku jadi kok, kalau kok jadi berubah-ubah. Tapi kenapa begitu? Jadi itu berarti bingung kita. Apalagi yang Tuhan menjadikannya. Lebih itu maka paham Allahu Akbar. Ya gitu. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Mungkin gara-gara itu umat Nabi Musa minta buaya 4. Apa? Mungkin gara-gara ada susah menangkuk itu umat Bani Israel ke Musa bantu Tuhan tuh buaya leceh. Ya, sebahagian. Sebagian umat Bani Israel. Kan itu mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah jahrah itu. Sebenarnya mereka itu ingin tahu tapi nggak bisa. Ibrahim kan gitu juga ingin tahu dia. Nggak bisa. Apalagi awak. Jadi yang penting dia ada tapi ta'ala. Gitu. Betul cara. Itu mangko buat tambah-tambah dibuat orang Allah Subhanahu. Coba sambung. Allah Subhanahu Ta'ala. Berata hebatnya itu. Allah Subhanahu. Terus wa ta'ala. Kan hebat tuh. Allah cuma diacuk menyebutkan lantang latah nembu. Nyinyir. Nyinyir tapi tidak paham. Karena doa pakihin nggak ada. Kalau galanya lah pakih taruh. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang itu pakis ala kaulit takun alamah. Pakih Allah. Allah itu ada. Alun. Malin alun. Iyalah. Betul. Lihat tekan apa tang? Pakis ala kaulit takun alamah. Pakis, kiaskanlah. Maksudnya kembangkanlah gitu. Buatlah analog yang lebih yang lain. Pakis ala kauli. Kiaskanlah perkataanku ini, kata guru saya. Pakis ala kauli. Kalau mau engkau menambah, bentuk bapak-bapak, ibu-ibu terus mau baca-baca Quran, calik cahariko, tiap hari ada taruh tambah tuh. Laksanakanlah itu. Jadi pakis, kiaskanlah kauli kataku. Pakis ala kauli. Kalau mau kamu melanjutkan terus, takun alamah, pasti dapat ilmu. Tapi ilmu tuh tambah taruh. Itu disambung dia orang. Pakis ala kauli takun alamah. Pakihalah malin alun wa akolah. Untuk mengarah tapi dalam maksudnya. Jadi itu dia maksud ta'ala itu ya. Ta'ala itu sangat pakai ta sama alif lagi. Tidak serupa apapun. Dia ada.
Ya. Tapi memang berpengaruh dunia ini nampaknya. Begitu mencogo anakku, mulai dibawa jalan-jalan, nampak sudah itulah tambah remaja, tambah tambah gae, kabur, nak nampak sebenarnya. Jadi nan sebenarnya itu nak nampak ya, kabur ketara, ndak Ibu Didi. Jadi Bapak-bapak, mulailah ini pokok kalimatnya ini ya. Sampai pokok kalimat Fazkurullah indal mas'aril haram. Baru diuraikan. Jadi ta'ala. Kalau Fazkurullah kan ayat ini. Ya. Iya, Pak. Ayat ya. Ya. Jadi yang mengulang ini, inilah tafsir Nawawi. Nawawi pula yang terlihat. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Fazkurullah. Membacanya kok di pengan seketik. Fazkurullah. Dipanjang kok enggak? Fazkurullah. Fazkurullah. Atau Fazkurullah. Kan beda tuh. Iya. Fazkurullah, ditekan dikit. Kalau ditekan sedikit berarti banyak. Fil amar itu berapa bentuk fil amar? 6. Kotak 6. Ini kotak keberapa ini Fazkuru? Ketiga. Ketiga. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau begitu yang perempuan nggak disuruh? Oh, dia termasuk laki-laki. Disuruh juga. Mengikut laki-laki. Mengikut laki-laki. Jadi sungguh pun kato dan diperintahkan laki-laki, yang ikut juga perempuan. Ya. Baru di sini diuraikannya. Ini baru dia menguraikan. Jadi ini mengulangi ayat dia. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat yang disebutkan Fazkurullah indal mas'aril harami itu, baru diuraikannya sini. Itulah kabar. Fazkuru ini apa ini kalau Fazkuru? Nanti ini sudah jelas ini. Yang uskuru dulu. Uskuru bentuk apa? Fi'il amar. Kalau fi'il amar tentu ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Zakara. Ya, zakara. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Zakara taskuru, uskur. Ya, zakara. Terus? Kuru. Di kata bikin ta supaya langsung fa'ilnya anta nanti. Sesudah ditaskurukan, hilangkan fil. Ada lagi yang untuk mengingatkan kita. Kalau zakara fi'il madinya apa tadi? Fi'il mudhari'nya yang pakai fa'il anta? Taskuru. Taskuru. Kenapa tidak taskiru atau taskaru? 3 huruf. Karena dia aktif. Coba diulangnya. Itu menambah wawasan ilmu apanya itu saraf atau kawaidnya lah. Zakara fi'il apa tadi? Madi. Sehat atau sakit? Sehat. Apa tandanya sehat? Enggak ada huruf ilat. Itu jawab. Enggak ada huruf ilat. Apa huruf ilat? Ya, Awai. Ya, awai. Oke. Apa fi'il mudhari'nya zakara? Yaskuru. Enggak yang pakai fa'il anta sekali? Yaskuru. Pertanyaan saya, kenapa tidak taskiru atau taskaru? Kenapa tidak taskuru? Model itu, Pak. Taskuru. Sekurang-kurang lah seperti model itu Pak. Coba karena di apa rumus-rumus ilmunya tuh. Timbangan fa'ilah. Timbangan. Apa jawabnya? Coba Ibu Didi masih ingat apa tuh?
Fa'ala Lu. Ya. Yaf'ulu. Begini aja. Begini Ustadz, fi'il madi yang 3 huruf itu sakit atau sehat sama saja. Kalau dia nanti bertukar ke fi'il mudhari, ada polanya 6. Ya. Nah, gitu caranya. Ala menolong penganawa tuh ada 6. Nah, itu yang disebutkan ada yang fa'ala yaf'alu. Ada yang fa'ala yaf'ilu. Itu ada 6. Nah, maksud saya sampai begitu aja Ibu menjawabnya sama Bapak. Berarti lado wawasannya tuh sampai ke sini. Tapi jawabnya tadi memang laba itu bisa. Enggak Ustaz. Ya, tapi Ditanya kalau ditanya Abi ke jawabnya Pak. bagaimana Pak Bet? kalau ditanya ke Ustaz tidak aja baca, itu pasti ditanya Pak, ada tidak? Oh itu. Ini hendaknya sabutnya begitu. Ini begitu mah Pak. 3 huruf ko kalau dirubah ke fi'il mudhari, dia mempunyai pola. Ada apa si Natalina, apanya rumusnya di Ustadz orang Jawa tuh. Membuat kalau Ambo dulu guru Ambo dah itu gitu ya. Fathu fathin, fathu damin, fathatani. Itu sairnya di Jadi nani koko cuma yang nggak dapat saya kan ada 6 perubahannya. Ya, le paham 6 perubahan ke ada. Yang perubahannya itu di ainnya itu. Ain fi'ilnya waktu mudhari, ain fi'ilnya waktu fi'il madi. Ya. Yang fi'il madi kan tidak fa'ala semua. Yang bukan di atas semua. Ada fa'ilah, ada fa'ilah, ada Fa'ala. Ada bukan fa'ala semua fi'il madi. Ada fa'ila, ada fa'ula. Ya. Fi'il mudhari begitu pula. Kan kalian semua paham waktu sampai situ kan? Nah, nanda paham awak begitu. Mencubukan fi'il ko. Bahasa fi'il. Maka dibuat timbangannya. Kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu nanda alum bersumbu ilmunya. Saya paham? Baik, Pak. Nggak tahu awak maka dibuat ko. Misalnya bahasa Nasara. Nah, kalau Nasara, kama fi'il mudhari'nya. Yang suruh. Yang suruh. Tapi kalau bahasa Fataha, kama fi'il mudhari'nya. Ya, tahu. Yang kalau bertemu nanti fi'il sebanyak itu fi'il, kama awak menentukan. Oh, kalau kau ke nomor 1, ke nomor 2. Ada enggak ilmunya tuh? Itulah kepandaian Arab. Itu caranya. Ya. Itu nanti kita orang payah bana berjabah sarap kuman. Ya, maku ambo kecian betul payahnya malah kita tahu. Ya. Jadi kalau begitu, itu apa jawab nanti? Kalau zakarat, taskuru. Taskuru. Sudah itu diapakan lagi kalau sudah ada taskuru? Hilangkan ta. Terus apa lagi? Kalau tidak bisa dibaca pakai Matikan akhirnya. Belum lagi. Bisa dibaca. Kan taskuru. Diapakan dulu taskuru? Hilangkan tanya. Hilangkan tanya. Kalau Terus tidak apa lagi? Bisa bisa baca tanpa hamzah. Ya, kalau bisa dibaca terus. Kalau tidak bisa dibaca, Tambah alif. Tambah alif atau hamzah. Baris alif itu di mana diletak apa barisnya? Tergantung huruf di tengah. Huruf ketiga. Kalau di tengah barisnya, baris depan, kemana barisnya? Depan. Depan juga. Kan taskuru, kan berarti baris depan dia. Itu maka dia uskur. Tapi kalau di atas barisnya? Kalau di atas barisnya
Oh, Tak suka. Bawah. rah jadinya. Bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ya. Jangan ke atas pula nanti. Ke atas tuh nampe itu. Aslama yu aslimu. Gitu. Kalau dia ke bawah, ke bawah. Bawah juga. Kalau dia di atas, ke bawah. Bawah. Mamang kau main bawah ya. Itu almarhum Ali Dinar menjawab itu. Ini itu yang paling ringannya, bahwa ya kau orang Arab banyak anaknya. Terus setelah dikasih baris, tergantung barisnya pun sudah tahu, diapakan lagi Ibu, Bapak? Matikan huruf akhir. Dimatikan huruf akhirnya. Kalau fiil itu Tunggal. Tunggal. Kalau tiga iya. Kalau fiil itu tunggal, tidak berpenyakit di belakangnya. Ya. Tunggal tidak berpenyakit. Iya, misalnya nanti ada penyakitnya ya, ada. Maka kalau ada hadaya, fiil mudhari'nya tentu fiil amarnya tentu ihdi, enggak ada ya-nya lain. Hadaya. Ya. Apa tanda mati? Dihilangkan huruf penyakit. Dihilangkan ya-nya. Ya, dihilangkan ya-nya. Jadi kalau kami mengaji dulu, ada pun tanda jazam pertama sukun. Itu. Yang kedua hazab. Itu cara dulu itu dipelajari dulu. Di awal anda kini mangkombo sabuian baru mantap. Kalau dulu bisa juga, tapi tukar juga terus, nak karjo-karjo dan lain. Jadi itu maka dia dihazabkan, dihilangkan kalau berpenyakit, kalau enggak disukunkan dia. Dan fiil amar ini bisa dibuat 6 bentuk. Pertama uskur. Yang kedua apa? Uskura. Yang ketiga Uskuru. Ini dia tuh. Ya, uskuru. Uskuru. Maka alif yang di mukanya ini itu namanya hamzah wasal, bisa bersambung. Itu makanya membacanya bisa saja paskuru. Jadi paskuru. Kalau yang satu perempuan yang disuruh apa? Uskuri. Itu namanya yang ya di belakang itu, yang ya nisbah namanya, ya perempuan itu. Niswah. Ya. Tapi kalau Minangkabawi itu nisbah namanya. Atau Tapanuli. Nan pasnya di Kampung Amboko, Kampung Kalawi. Kalawi. Kalau Lubuk Buaya agak payah juga. Lubuk Buayai. Buayawi. Kampung Bani Israel. Jadi Kampung Kalawi itu pas ya nisbahnya. Kok ini mah tinggal paknya. Kampung Kalawi. Asli itu. Asli. Jadi apa namanya? Uskur. Setiap fiil amar, kalau yang duanya apa tadi? Dua perempuan? Uskura. Ya sama seperti laki-laki. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ini dua perempuan yang disuruh, dua laki-laki yang disuruh? Dari alifnya, Pak. Ya sama-sama kok. Dari susunan kalimatnya. Dari susunan kalimat. Beda laki-laki perempuan ya dari teksnya lah. Coba Pak Ibu Sabrina, Baman Jawa itu. Ini kalau intermediate. Hampir-hampir advance lah. Dari kata-kata setelah atau terakhir nih. Kalau ada kata setelahnya itu kan kelihatan gitu. Apa Pak Edi? Kata yang berikutnya Pak. Atau kata sebelumnya. Yang lain coba, yang lain. Didi, saya ulang pertanyaannya. Misalnya kita memerintahkan laki-laki, uskur. Kalau perempuan kita perintahkan uskuri. Kalau laki-laki berdua kita perintahkan uskura. Kalau perempuan berdua kita perintahkan uskura.
Itu yang jadi persoalan. Bagaimana caranya itu membedakan? Katanya. Iya, tergantung kata sebelumnya atau setelahnya kan, Pak? Ya. Dari maf'ulnya, Guru. Hah? Dari maf'ulnya. Dari apa? Maf'ul. Bih. Oh, Iya, berarti maf'ul. dari kata setelahnya. Iya, kalau setelah maf'ul. Apalagi siapa yang bisa mengembangkan pikirannya? Uskura. Hah? Coba fi'il madiyah. Kalau zakara apa artinya? Ingat, Mengingat. telah mengingat. Mengingat, dia telah mengingat. Zakara, apa terjemahnya? Ingatlah Weh, kalian berdua. malah lapain. Salah. Zakara saja, zakara apa Mereka artinya? berdua mengingat. Telah mengingat. Telah mengingat. Kasih fa'il, zakara. Zakara, mereka berdua telah mengingat. Belum, yang satu baru zakara. Oh, Telah mengingat. Wah. Telah Tersembunyi. mengingat dia, laki-laki satu orang, kan gitu? Ya. Ya boleh dijelaskan nanti, zakara ustazu boleh. Itu maka harus namanya, nggak wajib. Jadi zakara telah mengingat dia, laki-laki satu orang. Tapi bisa juga nanti zakara ustazu, telah mengingat ustadz. Itu makanya disebutkan fa'ilnya ini harusnya itu boleh dinyatakan, boleh disembunyikan. Tapi kalau dua nanti zakara. Coba apa terjemahnya? Telah mengingat mereka berdua. Mereka tuh berdua. Ya, oke lah, pakai mereka itu bahasa Indonesia aku bingung ya, mereka itu berdua loh. Berdua laki-laki atau berdua perempuan. Itu yang saya tanya. Bagaimana membedakan? Itu kan kafil amar, itu kafil madi kok. Kalau itu misalnya zakara. Zakara ustazatu. Apa terjemahnya itu zakara gitu? Telah mengingat mereka berdua. Ya, telah mengingat, langsung aja telah mengingat dua orang laki-laki. Ya. Kalau mereka sebenarnya bingung. Kalau mereka aku biasanya Iya, banyak. Lebih dari dua, Pak. Ya. Tapi kalau perempuan bagaimana nyebutnya? Zakara juga. Mana pula fi'il madi, Pak? Fi'il madi, Pak. Zakarata. Itu. Zakarata. Ya, zakarata. Bisa nggak dibedakan? Ya. Bisa dibedakan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa bedanya? Ada tanya. Tahu awak? Ya. Zakara, zakarata. Oh, berarti aku produksi kok. Iya. Mengingat keduanya perempuan. Tapi, pakai tapi saya. Di kamar nggak bisa. Itu cara menyelesaikannya. Coba misalnya ya, ulang kembali. Uskur. Siapa kira-kira yang kita suruh? Orang laki-laki. Uang. Mana pula uang? Kamu. Engkau, Pak. Yang kita suruh, engkau laki-laki satu orang ya? Iya. Iya. Ibu-ibu, maaf kamu ya bapak. Lai taluk ba pikir mode ko lai. Lai Pak, insyaallah. Misalnya begini saya katakan lagi. Uskuri nyawa. Siapa yang saya suruh? Perempuan satu. Berbeda ya dengan uskur? Beda. Bisa dibedakan, tulisan pun beda, suara pun beda. Uskuri. Tapi kalau nanti uskuro, siapa yang saya suruh? Dua laki-laki. Perempuan uskura. Dua perempuan. Bagaimana bedakannya? Iya, lihat sikonnya, Pak. Itu jawab sebenarnya. Karena fi'il amar itu kan berhadapan. Iya. Lah, lata jawe itu. Alhamdulillah. Kalau
sesudahnya itu enggak bisa dia ambil. Enggak pedoman namanya kan disuruh. Awak tunjuk misalnya kedua laki-laki uskurannya. Tiba ke posisi tunjuklah posisi kedua kok. Uskuran. Saya paham. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi fil amar karena orang kedua kan orang kedua. Kita langsung. Ya langsung. Boleh aja. Hebat tulisan Arabku ya. Tiba di fil madinya dibedakannya dua. Tiba di fil amarnya sama. Itu kuliah pagi kalau kuliah bahasa. Kalau di domir kan gitu ya, laki-laki perempuan kan sesama. Ya. Itu dia. Kalau pedusi kalau laki-laki perempuan laki-laki berdua Huma. Sekarang perempuan lagi satu orang. Ya. Iya. Kalau apa? Huma. Ya. Tapi nanti begini Pak Bet, baliknya itu mesti dicari baliknya, rujuk atau murjaknya namanya. Maksudnya itu Guru. Kalau memang huma, maksudnya kalau memang huma itu bisa nyutang 2 sampai juga 7. Kenapa ribu yang bebas itu? Iya, maksudnya terjadinya domir itu kan, domir itu hanya pengganti. Berarti sudah tahu kita yang diganti sebelumnya. Kalau fil amar enggak kan di muka awak. Ya. Atau fil amar yang berfail anta. Tapi kalau fil amar gaib lain gayanya. Pakai lam amar tuh. Kalau misalnya berdua kan yazkurani. Dipakai yazkura. Supaya hendak mengingatlah keduanya laki-laki. Tiba dipedusi, samunya tuh. Yazkura, tapi itu tergantung kepada baliknya lagi. Karena orang ketiga itu lihat rujukannya. Kalau orang hadapan kita mukhatab namanya, itu kan jelas. Kalau modeko kuliah tahan mungkin Bapak Ibu malih oleh Panyo kalau takut. Bisa Tapi kini lah bisa. Bisa Pak Bet salah lainnya. Ikut penumpangnya sampai aku mau turun terminal ya. Enggak, terminal masih ada tuh berjalan mau menyewa. Ikut nak sampai ke rumah. Sampai ke Kalawi. Sampai Kalawi. Tidak. Ibu kan penumpangnya kok. Sampai mah kok. Amin. Aku Pak. Saya bisa jadi pengguna aku. Itu. Lai pengguna ya aku lai ndak pikun. Mudah-mudahan tambah sehat deh belajar. Ya. Jadi itu apanya ndak di terminal lai. Jadi kalau Pak Bet mengajar turun terminal kok ya masih berjalan kaki ke rumah. Ikut ndak. Rumah. Sampai menghembuskan terakhir. Insyaallah. Kalau kini napas terakhir apa napas bagian? Karena orang meninggal itu menghembuskan napas terakhir gitu. Ya. Awak napas berapa dulu? Sebelum terakhir. Napas yang berulang-ulang tabarakali masih memompa konversinya. Itu mah kok kawan awak zikir ambo menurut zikir napas. Lebih paham zikir napas, naik turunnya. Sama kaji kita. Ya tapi mesti beraja dasar lah ya. Nah jadi inilah fil amar. Jadi kalau begitu mana failnya nih? Antum. Jadi walaupun antum, apakah perempuan nggak ikut? Itu makanya kalau dilihat surat Nisa, ar-rijalu qawwamuna.
Sudah disebut ar-rijal ya. Ya. Ar-rijal. Ar-rijalu. Ya. Jadi dia punya tanggung jawab. Kalau di rumah tangga itu maka ayah bundanya tanggung jawab ke anak. Karena anak dia akan kembang, akan dia menuju dewasa, dititipkan lewat apanya itu, lewat ayah dan ibunya. Tapi kalau guru nak bertanggung jawab ke muridnya kan? Kalau guru enggak. Kalau guru Maksud- ilmu. Buktinya sewaktu Fir'aun didebat kan dia berlepas diri. Sesungguhnya kami sesat karena tahu. Tidak ada tuh kamu sesat karena dirimu sendiri. Nanti apa ya, di dakwah, dakwah mendakwa. Kami dulu mengatakan, itu kan pengertiannya itu dibocorkan rahasianya, sebenarnya mendakwa itu Allah alam, tapi jelas nanti kalau biar sama setan kan itu kita minta tuh, atau kami dulu kan anak buah apa, kami tolong apa begitu-begitu. Inilah diri yuk. Benda yang dipersekutukan begitu pula. Ambo ndak bersuruh ambo sambah ada. Sinanan balabi-labian. Maka memang nggak boleh fanatik ya. Makanya jadi kata orang Salafi, hati-hati memilih guru. Ya maksudnya itu hanya ya untuk selektif itu sebenarnya kenapa dia disuruh hati-hati memilih guru? Coba. Karena takut sesat. Yaitu karena ilmunya itu Ilmunya itu karbitan. Ya, orang-orang yang itu kan mula langsung diajarkan tuh. Maka pertama diwanti-wanti oleh guru, jangan cerita-ceritakan ke orang lain dah. Ya. Sebab ndak pasnya menceritakan beko. Kalau awak kan belajar dari dasar, aku pil amar aku aslinya jale yaitu. Kalau orang baru-baru alun pahamnya lagi maka kalau ilmu apa ndak bisa dicek dah. Itu kan itu untuk capek rancak juga. Capek cuma harus berkelanjutan belajarnya supaya paham. Nah, cobalah misalnya seperti yang saya katakan. Kita ini kan karena diadakan oleh Allah, kan begitu. Lalu nanti adanya Allah berawal atau tidak? Tidak ada yang mengadakannya. Tidak ada yang mengadakannya. Ya kan tidak ada awal. Tidak ada awal. Nah, kalau dia tidak berawal, kalau kita ini di luar Allah, apa kita memang dari Allah juga? Kita dari Allah juga. Allah tidak berawal. Ya. Cuma kalau karbitanku panjang kalau ndak hati-hati, bukan ndak batu. Iya. Jadi harus hati-hati dulu ya. Nah itu payah menyelesaikan fantaisme wihdatul wujud Allah baku baru beraja baru. Allah langsung sesekali alhamdulillah jangan. Beraja dasar lalu. Nah, jadi itu maka di sini fa'ilnya antum faskuru. Oleh karena itu kamu ingatilah, kamunya di sini asli siapa ini? Beriman. Jauh mana tuh? Menurut ayatku. Orang berhaji. Ya. Iya, orang yang melaksanakan ibadah haji dan payukuf dia rapah tadi. Iya. Jangan lari-lari dong. Kalau lari lo akan lain. Iyo betul orang beriman tapi kan jauh. Itu maksud ayat itu ayat tuh dia bentuk khusus tapi berlaku untuk umum. Dan ada umum tapi berlaku untuk Khusus. Itu kajian ulumul Quran namanya.
Tapi jangan ditanya ulang buku ini, panjang lah kok. Spesialikosa lalu. Jadi uskuru antum di situ. Antumnya orang yang sudah wukuf di Arafah tadi. Ya. Ya. Yang kamu ingati siapa? Allah. Yang kamu ingati Allah. Apanya yang kamu ingati? Allah. Tinggi kebesarannya. Kekuasaan. Ya, menjadi Kemahaan Itu dia. Itu dia yang itu makanya ada apa kalau model ucapan ingatannya apa? Subhanallah, walhamdulillah. Ada yang talbiyah, ada yang tahlil, kan gitu. Ya. Tapi harapan saya jangan membaca tahlil atau talbiyah itu hanya keluar di mulut saja, jangan latah tuh pelajari. Misalnya bertakbir Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pelajari mana tuh? Apa pelajarannya dulu Pak Bet? Bamangku Subhana? Masdar apa? Maf'ul mutlak. Yang Allah itu mudhafun ilaih. Jadi dua kata itu menjadi maf'ul mutlak namanya. Coba kalau hendak beraja awak kawaid ba kira-kira tuh. Tentu bak nyawa je lah. Jadi kalau menurut kawaid, menurut undang-undang, subhana itu dia sudah menjadi maf'ul mutlak. Yang dikatakan maf'ul mutlak itu kalau pelengkap penderita atau maf'ulnya itu terdiri dari masdar fi'ilnya. Berarti fi'ilnya tergantung. Kalau kita yang bertasbih berarti usabbihu. Kalau kita bersama-sama berarti nusabbihu. Lalu maf'ulnya mana? Tasbihan. Jadi usabbihu tasbihan. Artinya usabbihullah tasbihan. Jadi dua maf'ulnya itu. Jadi kalau begitu tasbihan itu pengganti subhanallah. Jadi waktu kita bertasbih itu, aku betul-betul membersihkan pandangan pola pikir hidupku tentang Allah. Bahwa Allah tidak ada serupa apapun, biar masalah urusan, apakah rezeki, adal, segalanya, dan pengadilan alam, itu Allah yang mengurus. Tugas saya hanya menjalankan apa yang sudah diberikannya dari dia untuk dia. Gitu. Dan dia punya. Sambung ya supaya paham. Nggak ada dari luar. Jadi begitu yang apa itu, yang ucapan-ucapan. Jadi Allah adalah diingati, yang disadari, dikaji pula yang ingat, yang zakar yang sebut pun boleh, disadari pun boleh. Sadar kita kekuasaan dia, sadar kita, pokok segala-galanya kita tahu. Yang kecuali yang kita tidak tahu adalah bentuknya. Tapi yang tahu adalah yang berkaitan dengan kita diberikannya. Ya, tapi jangan, kalau untuk pemula nggak apa-apa, baca kok 100 kali, nggak apa-apa. Supaya terbiasa, kalau nanti sudah biasa baru dipelajari. Apa maksudnya? Baru ada yang nanti, kalau sebutan ini di malata. Kalau sebutan ini di malata. Maka sebagian orang badan ini dibaginya menurut huruf Arab. Kalau paru huruf A tuh. Kalau kaki huruf A. Sampai ke situ apa ya kajian. Itu karena kerinduan orang. Karena ingin yang saya katakan tadi, mengerti dia manusia sebenarnya. Hidup sebenarnya. Ya manusia ini pada umumnya kan habis tergoda apa saja ini kehidupan. Untuk kata Pak B.J. Habibie, dengarkanlah dia nanti ngomong. Disebutkannya Hepkin itu siapa? Hepkin siapa tuh? Yang ahli? Yang ahli itu, yang dari madrasah siapa yang ahli fisika tuh?
Hemkin, siapa? Hemkin. Mungkin. Ya. Yang sudah nggak pakai kursi roda tua. Anaknya memang cacat. Cuman Iya, cacat tuh. Jadi mulanya kata Pak B.J. Habibie itu saya pikir itu dicemehkannya orang filosofku, orang filsafah. Dadu hasilnya rancak 6 jalih kok bisa dijawab dengan fakta. B.J. Habibie latar asal padahal ilmu fisika ini lahirnya kan karena filsafat, karena berpikir. Kok kajinya lah kuliah S3 gitu kok mah. Ya. Jadi yang mengingat ya diingat Allah kalau sebut pun boleh, tapi disadari ya. Yang sadari itulah memerlukan pengetahuan. Sadar kita. Kenapa ini disebutkan tempat? Kalau indah itu kan menunjukkan tempat itu. Indal Masy'ari. Itu makanya disebut orang yang pergi haji itu. Kalau kita di mana pun boleh. Kalau nanti keterangan mengenai zikrullah ini kan disebutkan pula. Apa itu? Fazkurullah zikran katsira. Atau allazina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubi. Ya. Jadi yang sebenarnya zikir itu orang yang hilang ingatan atau yang masih ada ingatan? Masih ada ingatan dan selalu ingat. Kalau orang ingin hilang ingatan, alhamdulillah. Yang barek ku nan punya ingatan gogo. Penganak ke BT dah. Iya wajar saja karena PT itu nampaknya apa? Bisa membeli oto, bisa membeli nasi, bisa membeli ube. Ya, bisa beramal, bisa kalau Allah kan inyo membuat bisa tuh. Mangko ada PT kan dia inyo. Iya, Pak. Iya, tapi tidak sampai pengen orang. Itu namanya tertutui. Itu nan makonyo ada ayat tadi apa di akhirat tuh. Apa tadi Pak? Ya Ibu? Innad daral akhirah lahiyal hayawan. Terus apa? Laukanu ya'malun. Jangan salah-salah. Laukanu Ya'lam. Ya'lamun. Apa terjemahnya tadi? Andai kata mereka mana tadi? Iya. Dakian Quran tuh buka sinan. Nama buka. Andai laukanu, andai kata sejak jika mereka mengetahui. Jika mereka mengetahui. Ya, jika atau kalau andai kata sebenarnya lau apa Mbak? Berangan-angan aja. Andai kata kalaulah mereka mengetahui. Jadi dapat kesimpulan itu nan sabana ilmu. Jadi kalau sabana ilmu atau ilmu sadar ke Allah. Ndak nan dari ayat kon kalau sabana ilmu. Mengetahui. Iya nan sabana ilmu itu apa? Hidup di dunia itu lebih tidak sebenarnya. Yang sebenarnya hidup sebenarnya. Hidup itu nan ilmu. Lai banyak orang dapat ilmu tuh. Cuman sedikit. Ada ilmunya tapi tataran ilmu itu kan ada 3. Pertama apa namanya? Menurut teori orang ilmu Pak Jaka ada 2. Pertama masih berada di sekitar kognitif pengenalan. Belum lagi afektif, belum lagi psikomotorik. Kalau lah jadi pakaian dinyo itu yang diharapkan. Dalam ma'rifah ya. Iya kalau ma'rifah masih kognitifnya dong. Yang kedua ilmu apa tadi Pak? Yang kedua? Iya efektif. Afirmatif apa itu? Ya. Ada 3 itu Bu. Efektif. Kalau nanti motorik dia sudah lah pakaiannya. Motorik. Ya, lah melakeknya lah, habitnya lah, kebiasaannya. Ada habitnya, ada karakternya ya. Lah karakter. Jadi
kemasepainya tetap nyo yakin ada hidup akhirat tuh dalam caro karjonya tuh. Berarti Allah tulah rancak. Kan itu nampak ya. Yang malaikat tu simpain lah guru. Iya, disimpai si mapul lah malake itu. Okay. Kalau lah sampai maghdubi ya tuh, kan si mapul. Kalau maghdubi kan si mapul. Ya. Lama laki dia nanya. Ya, dan yang dimarahi itu lah malake. Tolinya lah malake lo. Sementara kawan nama laki kau ndak lo apa lo la ilaha illallah. La wajadna aba'ana. Penting kan ijazahnya asli. Kalau ijazah tu bahasa tu. Bahasa Arab guru. Itu apa artinya? Ijazah balasan. Apa? Iya, pemberian balasan boleh. Itu kan ajaza. Ijazah. Ya, kalau jaza balasan ikut ajaza, jadi itu masdarnya ijazatan. Ijazatan. Iya, bamang kau sampai di agihnya, karena dia menguasai bidang tu. Ya, ini lah tamat di UGM tu dah aja. Bukan soal tamatnya doh. Kalau dulu aslinya, itu kan itulah administrasi. Misalnya ibu lah beraja sama ambo atau pak lah mengerti lah nampak dia ambo tu ambo kecil lain. Ambo ijazahkan kepada Pak Bet ilmu koya. Jadilah berhak Pak Bet macam itu. Cuma kau kalau beraja ijazah tu pribadi sifat. Ya, itu dikembangkan. Tiba kembangkan kau lah bagai-bagailah setan lah santiang lah, santiang menggoda lah. Nah terus di sini fazkurullah, di mana indal masy'ari, masy'aril haram, di samping atau berada Tanah haram. di dekat, ya masy'aril haram, ya. Masy'ari bentuk apa itu masy'ari? Masy'aril haram. Bentuk bukan jabatan. Bentuk jamak. Jamaah apa ini? Oh, ini apa? Isim masdar. Ya, kalau isim mas ada mim pangkalnya. Kalau ada mim. Oh, maf'ul. Makan, Pak. Makan. Isim Masy'aril, tempat ya. Ini tempat ya, iya. Ya tempatnya. Ya. Jadi ada nampaknya tempat syiar-syiar yang haram kalau melaksanakan ini. Nggak boleh. Di situ ingat, ila itu sebutkan, sadari, terus itu orang yang wukuf ya. Kalau ihram itu kan tidak berihram lagi kan bukan mengerjakan yang salah. Misalnya dia berpakaian tidak berjahit. Kenapa? Karena dia sedang ihram. Nanti kalau lepas dari itu dia pakaian jahit lagi. Berarti bukan bebas makan yang haram. Itu halal ya, halal. Jadi di situ diingat. Baru menguraikan dia Pak Nawawi ini juga, Pak Ibnu Katsir ini juga diuraikannya nih. Kalau al-haram jadi kenapa itu? Ini dulu. Kenapa masy'ari barisnya ini? Indah, kada ada Sudah indah. Kalau sudah ada indah ini apa namanya? Sudah zorof. Mazruf. Mudhaf ilaih. Mazruf. Jangan mudah boleh. Mazruf. Ya, mazruf, Pak. Kalau jar? Jar, majrur. Ya, majrur. Kalau zarab? Zorof, mazruf. Mazruf. Mazruf, ya. Ya, mazruf. Terus harami kenapa ke bawah pula barisnya? Aril harami, naat. Iya. Menjadi sifat ya. Kalau berarti naat. Kalau yang diikut mana? Mas Aril. Mas Aril. Makanya disebutkan orang ini naat man'ut. Ya, man'ut. Naat man'ut. Man'ut. Atau sifat mausuf sama tuh. Majrur.
Sifat mausuf. Kalau mudhaf ilaih, menunjuk dari sini dulu. Mudhafun ilaih. Ya. Seperti ini Bi jawabis syarti. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Kalau menunjuk naat man'ut, naatnya tunjukkan dulu. Naat man'ut. Ya. man'ut. Atau tabi', itu juga bisa. Tabi' lil matbu', gitu. Oh, mengikuti man'ut. Mengikuti. Itu istilah-istilah di pesantren. Ya, Jadi kalau sekarang saya sebut nggak apa-apa. Kalau dulu disebutkan payah ibu. Kini bangunannya lah kokoh, temboknya lah kareh, ditenggekna lantai 2 nama masalah lah. Aku alun kue lah lantai 2, 3 pasang runtuh ke bawah sudah. Nah sekarang baru diuraikannya. Qauluhu ta'ala fazkurullaha indal masy'aril haram. Al-fa'u. Kenapa dibaca al-fa'u? Mubtada juga. Cuma mubtada khabar ini menjadi khabar dari qauluhu. Ya. Paham itu? Pak. Nah, qauluhu ta'ala fazkurullah indal masy'aril haram. Al-fa'u. Al-fa'u sampai ke bawah ini mubtada khabar pula. Jadi mubtada khabar ini menjadi khabar pula dari qauluhu. Ya. Sebenarnya bahasa Indonesia ada juga tuh mah, cuma enggak sampai rintis mana. Asal bahasa sama. Nah, al-fa'u, fa, huna kata menunjuk juga. Huna, al-fa'u huna, fa di sini, fa yang mana maksudnya ini? Fa paskuru ini. Paskuru. Fa paskuru ini. Itu. Maka fa di uskur ini, itu maksudnya. Al-fa'u, terus coba sambung bacaan sama-sama. Al-fa'u huna. Kasih tanwin ini enggak ada larangan ini. Waqi'atun, waqi'atan, waqi'atin. Waqi'atun. Kenapa Ibu berani baca waqi'atun? Sebagai khabar. Iya. Khabar dari mana? Al-fa'u. Al-fa'u. Jadi al-fa'u huna waqi'atun fi jawabi syarti idza itu menjadi seluruhnya menjadi khabar pula dari qauluhu ta'ala fazkurullah. Kan gitu. Itu nanam bukijar dalam kamar ada kamar, dalam kamar itu ada, dalam kota ada kotak kita ada kotak. Jadi dempet dia. Ya. Jadi kalau membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala ya, Tapi kalau enggak ngerti, iya, enggak ngerti, mungkin enggak dapat pahala ya Pak. Pahala, tapi sudah sebutkan. Membaca 1 huruf 10 pahalanya. Pahala. Tapi enggak mengerti bagaimana? Persoalannya, apa kandungannya, apa isinya, enggak tahu. Yang sebaiknya pahala membaca dapat huruf, mengerti pula kita. Kan dia pedoman. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah mengerti bahasa yang sudah mengerti membaca Al-Qur'an, lihatlah susunan lado terjemah. Itu terjemah itu diberi bagi orang pemula, orang elementary. Ya. Kalau enggak, mana nanti dia ngerti-ngerti. Jadi fahuna, kita lihat waqi'atun jadi khabar fa. Kenapa bentuk perempuan dibuat? Siapa dapat menjawab? Nah, huna itu. Huna kan menunjukkan tempat. Ya. Gunanya jadi apa tadi waqi'atun? Jadi apa tadi? Jadi kabar.
Khabar. Dia khabar ya. Sekarang muktadanya mana? Fa'u. Al-fa'u. Fa'u huna. Al-fa'u itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Huruf. Ini yang tambah pelajaran kita. Jadi berarti huruf-huruf hijaiyah ini dihukum Perempuan. Gitu aja. Oh, huruf-huruf hijaiyah. Ya, kan dia menerangkan huruf fa. Ya. Huruf fa. Coba kalau mulai beraja dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, tanda perempuan itu banyak. Panjang paknya beraja. Kalau kini enggak, ngecek sembola tertangkok sekali. Oh ya. Perempuan. Jadi al-fa'u huna waqi'atun. Fa di sini, kalau waqi'ah itu apa artinya? Waqi'ah. Dijawab syarti. Waqi'ah yang waqi'ah itu apa artinya waqi'ah? Kalau surat waqi'ah itu apa? Kiamat. Jadi sini kiamat dari tiga ini. Fa di sini adalah kiamat pada jawab. Enggak. Apa? Iya tuh Pak. Waqi'ah. Jadi itu maka namanya menerjemahkan itu ada zuk kalam. Zuk itu rasa bahasa. Ya, rasanya. Jadi bisa kejadian atau jatuh. Jadi fa di sini fungsinya adalah pada jawab syarat iza. Jadi waqi'ah itu terjadinya atau jatuhnya atau gunanya boleh gitu jadinya. Kalau asli waqi'ah itu kan jatuh. Kiamat pun boleh. Jatuh. Ini berarti bentuknya bentuk apa ini? Bentuk apa? Bentuk waqi'ah. Bentuk. Ayo Pak Ben mana? Bentuk aku Pak Ben. Waqi'ah. Waqi'ah. Itu satu huruf, Pak. Iya. Mana? Itu jabatannya bentuknya, Bu. Bentuk katanya. Sigot. Sigot mubalagah. Murahnya nando ya, dua alifnya. Waqi'ah. Oh, ada arifnya itu. Isim. Tafdil. Isim fa'il. Oh. Waqi'atun. Iya, isim fa'ilnya lupa Pak. Karena ada wa itu. Iya. Berarti ada saudaranya 5 lagi nih ya. Saudara waqi'ah? Iya kan berarti semodel dia kan bisa dibuat 6. Coba yang laki-laki coba buat satu isim fa'il. Waqi'un. Iya, kalau 2? Waqi'ani. Iya, kalau banyak? Waqi'una. Iya. Perempuan 1? Waqi'atun. Kalau 2? Waqi'atani. Kalau banyak perempuan? Waqi'atun. Ya itu ya. Ini waqi'atun. Berarti ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Waqa'a. Iya, waqa'a. Sehat atau sakit? Waqa'a sakit. Sakit. Coba, waqa'a apa fi'il mudhari'nya? Waqa'a yaqi'u. Waqa'a yaqi'u, Pak. Itulah. Kalau dia berpenyakit ini jadi persoalan. Jadi harus itu ilmu saraf namanya. Jadi kalau waqa'a kan berarti kalau dibuat yauqi'u, karena yauqi'u itu aslinya jadinya. Seperti wajaba, yaujibu, kan gitu. Menurut undang-undang saraf, kalau ada huruf penyakit itu antara baris di atas sama bawah, dia dihilangkan. Ilawi berarti. Lama. Enggak garam. Dia dihilangkan. Misalnya kalau waqa'a apa fi'il mudhari'nya jadinya? Iya. Kan yauqi'u. Tapi dihilangkan ya-nya, dihilangkan wawnya. Apa jadi bacanya? Yaqi'u. Gitu. Kalau wa'ada? Wa'ada ya'idu. Iya. Kalau wajaba?
Iya, Iya. jabu. Ya jibu. Nah, Iya, jibu. kalau warasa mewarisi. Warasa. Ya risu. Ya, risu. Ah, Ya, maka dihilangkan. ibu waktu membaca Yarisul Firdaus. Nah, tahu awak Joasi Leslie. Iya, iya. Kasihan umat. Karena belajar. Belajar ya Bu Eti, yang penting kita istiqomah insya Allah. Iya, Bu. Iya, Maka iya, iya. saya pun berdosa kalau nggak mengajar. Kalau huruf kilat. Apa artinya kalau Yarisul Firdausa? Hilang. Mewariskan. Dihilangkan. Firdaus. Iya, dia mewarisi Mewarisi. surga Firdaus. Mudhari. Siapa yang menjadi pewaris surga Firdaus? Balialah Quran nanti. Firdaus. Nah, fa di sini adalah kejadiannya atau fungsinya berada pada jawab syarti. Kenapa syarti dibaca ini? Oh, jawab mudafilai. Itu nafas. Karena menjadi mudafun Ilahi. ilaih. Menguraikan antara mudafun ilaih bagaimana caranya? Misalnya saya baca jawab syarti. Apa uraiannya tuh? Jawab. Ya, kalau ini coba uraikan. Fi jawab syarti. Bagaimana Ibu menguraikan? Fi huruf jar. Fi jawabi jar majrur, kan gitu? Ya. Jawab syarti. Jawab syarti. Mudhafun ilaih. Mudafilai. Ya. Mudhaf. Jawabi mudhaf. Ya, mudhaf. Tarti. Tarti. Mudah pemilih. Mudhafun ilaih. Iza. Sadat. Prof. Masa. Syarat. Mana Huruf pula syarat. syarat? Iza. Memang bentuknya huruf syarat. Ayat di atas kan ada tuh. Oh, ada iza. Ya, Pak Iza afatum kan gitu ayatnya sebelumnya. Oh. Pak Iza. Pak Iza afatum min arafatin. Nah, terus fazkurullaha. Baru beliau menguraikan alfahuna waqi'atum fi jawab syarti iza. Oh, jawab dari iza yang di atas. Gitu. Jadi iza ini sebenarnya ini kalau ini memang jadi mudhafun ilaih kan berarti ini jadi sifat jumlah ini. Jadi seolah-olah fa itu di sini dia berfungsi sebagai jawab syarat yang disebutkan di atas mengenai iza tadi. Kan jawab syarat itu. Coba ini contoh yang lain ya. Iza adalah iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih. Apa itu apa tuh? Pak jawab dari Iza. Iza. Sabbih. Kalau sabbih bentuk apa? Fasabbih. Fi'il amar. Iya. Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Sabaha. Sabaha. Apa fi'il mudhari'nya? Yusabbihu. Lah, kacau. Sabaha. Sabaha fi'il madinya. Apa fi'il mudhari'nya? Yang menjadi yang berfa'il anta sekali, coba. Sabaha apa fi'il? Sabaha tasbihu. Salah. Salah Pak? Sabaha Yusabbihu, Pak. salah. Yang berfa'il anta, Apa tuh? Yusabbihu. Apa? Tusabbihu. Iya. Kenapa tuh? 4 huruf.
Iya, kenapa iya, iya, Ibu? Iya, kenapa Ibu baca tuh, enggak ta? Nah dia 4 huruf tadi. Itu yang Ibu sampaikan kan 40. Ta, 4 huruf iya. Tusabbihu, lalu kalau buat fi'il amar diapakan dia tusabbihu? Sabbih. Hilangkan Hilangkan tanya. Buang tanya, Hilangkan tanya. Terus diapakan lagi? bisa Matikan dibaca. Mau ditambah alif? Baca Tidak, Pak. Enggak, Tidak mau bisa di- dibaca, nggak tambah alif. mau ditambah alif atau tidak? Dia sudah Ya. bisa baca, nggak perlu tambah Sudah alif. bisa dibaca. Lalu apa tindak lanjut lagi? Matikan huruf Matikan huruf terakhir. akhirnya. Dimatikan. Tanda matinya apa? Tanda Sukun. matinya sukun. Sukun. Ya, goreng sukun. Sabbih. Iya. Kalau Goreng nanti sukun. berpenyakit, apa tanda matinya? Dihazabkan huruf penyakit. Operasi, potong. Dibuang huruf penyakitnya. Alah, kan hebat beraja apa gue ya. Kita bisa jawab seketek. Bisa jawab. Itu dia. Sampai sini pelajaran kita saja. Ini lain pula nih. Masih disambungkannya lagi. Wa qauluhu ta'ala faskurullah. Berarti ini yang kedua besok insyaallah ya. Ini lagi. Ini yang sudah disebutkan. Wa qauluhu ta'ala faskurullah ai bilisan wal qalb. Terakhir, kalau umum, kalau kata Rasulullah kan begitu, orang yang zikir kepada Allah, ada perbandingan dibuatnya apa? Al-Amsal namanya, supaya murah orang mengerti. Apa bedanya orang yang zikir dengan yang tidak? Kata Rasulullah begini, Masalul ladzi yazkurullah, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan lam yazkur, dengan yang tidak zikir, sama seperti al-hayy wal mayit. Nah, hidup dengan orang mati. Ya, yang mati. Jadi kalau orang yang masih ada akalnya, sadar kepada Allah, berarti hidup. Yang maksudnya hidup itu menjadi orang baik. Kalau dia sudah melanggar, berarti sudah mati walaupun jalan-jalan. Kalau sebelum pindah sebenarnya masih taubat, masih bertemu nanti hayawan. Hayawan yang baik. Hayawan lain terkena hayawan. Inna daral akhirah lahyal hayawan. Matanya ada ayam deh tema. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sini pelajaran kita ya. Nanti ini besok insya Allah diteruskan lagi. Kenapa kita pakai insya Allah? Belum tahu. Kita tidak bisa memaksudkan. Betul, yang maksud saya yang berkaitan dengan zikir. Mengingat semua. Dijawab. Karena kita disuruh zikir kepada Allah. Kita tidak tahu entah sampai atau enggak. Jadi kita sangat sadar bahwa Allah yang tahu. Itu makanya insya Allah. Jadi kalau kita menyebut insya Allah berarti orangnya yang hidup. Tapi kalau dia mengecek pasti katanya. Berarti apa? Mendahului Allah. Mati gitu aja. Mati. Walaupun dia hidup. Atau kalau belajar dengan ilmu berarti tidak. Yang ditambahkan pada insya Allah pasti. Gimana tuh Pak? Oh ya, itu kan mungkin yang di hadapannya itu kurang yakin dia. Itu namanya lali kecian wala talbisul haqqa bil batil. Jadi Pak Bet tadi mahnya niro ko Pak Bet. Pak Bet ke kamar apa? Ya apa mah? Ke dapur. Pak Bet cari goreng sukun. Ada nanti tengok. Itu kalau beraja apoko online itu kan iko penyakit. Nambedo itulah susahnya guru tetap di muka layar. Kalau enggak guru mau cari babue patuang guru mau. Orang salah.
Malah ngecek-ngecek bonekanya di muka. Mantap kalau tersasak. Kalau buang air kan nggak bisa ditahan. Nah, jadi ini kenapa pakai insyaallah? Nah, itu yang dimaksud alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi kita sadar terus ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma faqihna Fiddin. wa'alimnal hikmah aywa wa'alim hikmah wa taqwil wa'alimna lughatal Quran kama haza wa'alimal lughatal wa'alimna lughatal Arabi. subhanakallahumma wa bihamdika Ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. La'allana la'allana Alimun. alim. Summa ba'da zalik la'allana La'alina fahimun. fahimun. La'allana Amilun. amilun. La'allana Mukhlisun. mukhlisun. Aywa. Mukhlisun. Aywa. Ila liqa masalamah gadan. Insyaallah. Ma'assalam. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Aywa. Eti.